Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rahmat kesehatan, keselamatan dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa juga kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya hingga akhir nanti. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Abdul Aziz MAG selaku dosen pengampu mata kuliah STGS dan Ekonomi Pembangunan Islam yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi. Perkenalkan, saya Aulia Febriani yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 8, di mana kelompok kami akan membahas tentang masalah empiris dalam pembangunan ekonomi. Namun tentunya saya tidak sendiri di sini, saya ditemani oleh dua rekan saya, yaitu ada Winda Safitriani dan Helmatiana. Langsung saja pemaparan materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Winda. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada Saudari Aulia Febriani. Selanjutnya, kelompok kami akan membahas tentang masalah empiris dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, faktor penyebab terjadinya permasalahan empiris dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, yang ketiga, cara mengatasi permasalahan pembangunan ekonomi di Indonesia. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu masalah empiris dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Masalah yang terkait dengan pembangunan ekonomi bervariasi antara negara maju dan negara berkembang. Kurangnya permintaan yang menghambat pertumbuhan output biasanya menjadi penghalang bagi pembangunan ekonomi di negara-negara maju. Sementara itu, masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang biasanya lebih kompleks. Salah satunya adalah kurangnya elastisitas penawaran yang memperlambat pertumbuhan ekonomi. Masalah empiris pembangunan ekonomi yaitu ada 5. Yang pertama, masalah kemiskinan dan standar hidup rendah. Rendahnya taraf hidup terlihat jelas dari tingginya tingkat kemiskinan masyarakat, rendahnya tingkat pendapatan, rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya konsumsi gizi, tingginya angka kematian, rendahnya usia harapan hidup, terbatasnya fasilitas pendidikan dan kesehatan. Dan yang kedua yaitu ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi dapat dikatakan sebagai salah satu keadaan di mana terjadinya kesenjangan distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat yang berpendapatan tinggi dengan kelompok berpendapatan rendah. Masalah yang ketiga yaitu masalah kependudukan dan ketenagakerjaan. Ada beberapa masalah kependudukan yang krusial di negara berkembang, yaitu jumlah dan pertumbuhan penduduk yang tinggi, masalah kepadatan penduduk, masalah penyediaan lapangan kerja, dan masalah pengangguran. Yang keempat, pembiayaan pembangunan investasi asing dan utang luar negeri. Besarnya pinjaman luar negeri juga dipengaruhi keterbatasan pembiayaan pembangunan, rendahnya tingkat investasi, tingginya kebutuhan impor, bertambahnya defisit transaksi berjalan, besarnya jumlah angkatan kerja, dan pengangguran. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Helmatiana. Kepadanya saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang masalah industrialisasi dan sektor pertanian. Industrialisasi di Indonesia dihadapkan pada bahan baku industri yang masih impor, keterbatasan lahan industri, kemudian pembiayaan industri yang belum kompetitif, kemudian minimnya penggunaan produk dalam negeri, dan masih banyaknya produk impor yang masuk pada pasar domestik. Nah, adapun masalah dalam sektor pertanian yaitu adanya masalah produksi, adanya masalah distribusi, dan adanya masalah keterjangkauan harga. Selanjutnya yaitu faktor penyebab terjadinya permasalahan empiris dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Faktor yang pertama yaitu berkembangnya cita-cita negara maju yang baru mencapai kemerdekaan untuk mengejar ketertinggalan dalam bidang ekonomi. Faktor yang kedua yaitu adanya rasa pri kemanusiaan untuk membantu negara-negara berkembang untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Faktor yang ketiga yaitu sebagai cara untuk mendapat dukungan dalam perang ideologi antar Amerika Serikat dan Rusia. Yang keempat yaitu untuk mempererat hubungan politik dan ekonomi antar negara maju dan negara yang sedang berkembang.
Nah, banyak sekali ahli ekonomi juga berpendapat bahwa salah satu faktor penghambat pembangunan yaitu adanya gaya meniru saat standar konsumsi masyarakat negara maju dan masyarakat yang sedang berkembang. Materi selanjutnya yaitu cara mengatasi permasalahan pembangunan ekonomi di Indonesia. Permasalahan-permasalahan dalam pembangunan ekonomi sebenarnya bisa diselesaikan dengan menerapkan kebijakan dan strategi ekonomi yang tepat. Berikut ada 5 strategi dalam kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, ada meningkatkan kualitas pendidikan. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia merupakan kunci utama agar dapat menyelesaikan masalah pembangunan. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yakni dengan perbaikan kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan strategi utama untuk memajukan pembangunan ekonomi negara. Dengan kualitas pendidikan yang baik, akan mendorong produktivitas yang kemudian nantinya akan meningkatkan pendapatan negara. Selanjutnya yang kedua, ada perencanaan pembangunan yang matang. Pembangunan ekonomi bisa terrealisasi jika dibarengi dengan strategi pembangunan yang matang. Strategi dan kebijakan ekonomi haruslah berdasarkan permasalahan di lapangan, dibuat perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang sistematis yang dapat terkendali oleh pemerintah dan dapat dukungan dari rakyat. Yang ketiga, ada menyediakan infrastruktur yang lengkap. Pembangunan ekonomi memerlukan sarana dan prasarana yang baik yang bisa menunjang kegiatan ekonomi, terutama fasilitas publik yang cukup penting seperti jalan raya, rumah sakit, jaringan komunikasi, hingga transportasi umum. Selanjutnya yang keempat, ada investasikan lebih banyak dan hemat lebih banyak. Kapasitas negara untuk berinvestasi meningkat dengan tingkatan tabungan yang dapat dihasilkan melalui proses yang dikenal sebagai efek pengganda. Peningkatan investasi juga menghasilkan peningkatan modal yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan per kapita. Cara yang terakhir ataupun yang kelima, ada pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang biasa kita sebut dengan UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM berperan penting dan strategis dalam struktur perekonomian Indonesia karena kontribusinya yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sebanyak 97,1%, ekspor 14,4%, dan PDB 16,1. Bank Indonesia sebagai bank sentral berupaya kontribusi yang paling efektif untuk terus berkembangnya peran UMKM dalam perekonomian. Selanjutnya ialah kesimpulan. Dalam pembahasan tentang masalah empiris pembangunan ekonomi, adapun dapat kami simpulkan bahwa suatu negara itu mengalami proses pembangunan jika kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan berkurang. Namun, jika salah satu dari ketiga masalah tersebut semakin parah, maka sulit dikatakan telah menjadi pembangunan meskipun pendapatan per kapita itu meningkat. Perekonomian dunia saat ini sangatlah paradoks dihadapkan pada banyak masalah, terutama masalah kemiskinan, keterbelakangan, dan kesenjangan ekonomi yang terjadi antara belahan dunia utara dan selatan, antara benua Eropa dan Afrika, Amerika Latin dan Asia, antara benua negara kaya dan miskin, antara negara maju dan negara berkembang. Hal sama juga terjadi di Indonesia, di mana ketimpangan terjadi antar daerah, barat dan timur, antara Jawa dan luar Jawa, antara kabupaten dan kota, antara orang kaya dan orang miskin, dan antara orang berpendidikan tinggi dan kurang berpendidikan, dan sebagainya. Itulah dunia kita, dunia yang dibangun di atas teori, pemikiran, dan kebijakan manusia yang sangat tidak adil dan cenderung serakah. Sumber daya melimpah tetapi hanya dikuasai oleh sejumlah kecil orang. Harta yang melimpah sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi tidaklah berkah. Itulah materi mengenai masalah empiris dalam pembangunan ekonomi khususnya yang ada di Indonesia yang dapat kelompok 8 sampaikan. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam menjelaskan materi tersebut. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.